Episode ini menggambarkan dunia dengan sistem rating sosial dengan skala 1-5, di mana mereka dengan ratingnya tinggi mendapatkan akses kemewahan, sementara mereka dengan ratingnya rendah mendapat diskriminasi. Lazy Pound, sang tokoh utama, ingin menaikkan rating dari 4,2 ke 4,5 agar ia bisa membeli apartemen impiannya. Ia diundang untuk menjadi pengiring pengantin Naomi, yaitu teman lamanya dengan ratingnya tinggi. Namun, obsesinya pada rating membuatnya hidup dalam penuh kepalsuan. Insiden menurunkan ratingnya hingga 3 membuatnya kehilangan akses fasilitas dan terpaksa menggunakan barang dengan kualitas yang rendah. Ia bertemu seorang supir truk dengan rating 1,4 yang membantunya memahami bahwa kebebasan hidup tanpa mengejar rating itu lebih menyenangkan. Meski tetap mencoba hadir dalam pernikahan Naomi, Lacey dilarang masuk karena ratingnya yang terlalu rendah. Dalam kemarahan, ia pun menyampaikan pidato tentang kepalsuan hidup berbasis rating, meski ditolak oleh para tamu dan ia berakhir di penjara. Pada penjara tanpa sistem rating, Lacey justru merasa bebas dari tekanan sosial dan pada akhirnya ia berdamai dengan dirinya sendiri. Selamat datang di presentasi kami dengan judul atau topik Analisis Series Black Mirror episode Nosedive. Kami dari kelompok E yang beranggotakan Afia Khairunisa, Anastasia Jaslyn, Catherine Agatha Clarabel, Latisha Davina Effendi, dan Lea Masarin Iswanto. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas bagaimana teknologi dapat memengaruhi nilai-nilai sosial, hubungan antar individu, dan kehidupan sehari-hari. Kami akan menjelaskan berbagai hal seperti tekanan sosial dan dampak teknologi terhadap manusia. Selanjutnya, kita akan memasuki analisis sosiologis dan etis dalam episode Nosedive. Di sini, kita akan membahas 5 macam analisis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis filosofis dan etis dalam episode Nosedive. Pada episode ini digambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh sistem penilaian teknologi yang dapat memengaruhi status sosial serta akses terhadap sumber daya dan peluang hidup. Hal ini dapat mengangkat isu-isu mendalam tentang hubungan antara teknologi, nilai kemanusiaan, dan etika. Analisis selanjutnya adalah kebebasan dan keaslian diri. Dalam kebebasan dan keaslian diri, ada yang namanya eksistensialisme yang dibuat oleh Jean-Paul Sartre yang menekankan kebebasan menentukan identitas tanpa tekanan eksternal. Dalam episode Nosedive, sistem rating sosial merampas kebebasan ini sehingga mendorong individu seperti Lacey, tokoh utama, untuk mematuhi standar demi penilaian tinggi. Lacey kehilangan keaslian dirinya dengan memalsukan emosi, menjaga citra, dan hidup tidak otentik demi memenuhi ekspektasi orang lain. Menurut Sartre, ini adalah bentuk ketidak-otentikan di mana hidup seseorang dikendalikan oleh norma sosial, bukan kehendak pribadi. Episode ini juga mengkritik tekanan sosial yang mengorbankan kebebasan dan otentitas demi validasi eksternal. Dan ia juga menyerukan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Selain itu, dari bagian analisis juga ada erosi nilai manusia, humanisme, dan otonomi moral. Humanisme menekankan nilai, martabat, dan kebebasan manusia. Tapi di Nosedive, teknologi mereduksi manusia menjadi angka digital. Dan sistem ini menciptakan hierarki sosial yang tidak adil, di mana individu dengan skor rendah kehilangan akses ke hak dasar seperti transportasi, tempat tinggal, dan pekerjaan. Sedangkan dalam otonomi moral, ini ditekankan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa kebebasan bertindak berdasarkan prinsip rasional yang ditentukan sendiri. Hal ini terbalik dalam Nosedive karena keputusan individu didikte oleh keinginan meraih skor tinggi dan bukan karena prinsip rasional. Ini menunjukkan bahwa bagaimana teknologi dapat merampas kebebasan yang mendasari nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kritik teknologi dan determinisme teknologi. Filsuf seperti Jacques Ellul dan Martin Heidegger telah lama mengkritik dominasi teknologi atas nilai-nilai manusia. Melalui episode ini,
Teknologi menciptakan hubungan sosial yang dangkal dan hierarki sosial yang membelenggu. Heidegger telah memperingatkan bahwa teknologi seringkali memperalat manusia. Mereka menjadikan objek dalam sistem yang tidak manusiawi. Nosdive mencerminkan dengan menunjukkan bagaimana teknologi penilaian sosial tidak hanya memengaruhi interaksi antar individu, tetapi juga merusak hubungan emosional yang mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai relevansi dengan media sosial masa kini. Fenomena yang dialami oleh episode ini tidak jauh berbeda dengan kenyataan di dunia modern. Penelitian oleh Makwadas Jad et al. Menunjukkan bahwa media sosial, terutama platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, seringkali menyebabkan pengguna merasa inferior karena upward comparison. Mereka membandingkan hidup mereka dengan kehidupan yang tampak sempurna dari orang lain. Hal ini menciptakan tekanan psikologis yang serupa dengan sistem penilaian sosial dalam episode Nosdive. Media sosial seringkali menjadi arena di mana validasi eksternal lebih dihargai daripada keaslian. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan harga diri dan pengasingan diri dari diri sejati. Dan episode ini telah memperingatkan terhadap banyak teknologi yang tidak seimbang dengan nilai-nilai humanisme. Humanisme dan transhumanisme. Transhumanisme sebagai ideologi bertujuan menggunakan teknologi untuk melampaui keterbatasan biologis, psikologis, dan sosial manusia. Namun dalam Nosdive, teknologi gagal mendukung nilai-nilai humanisme seperti kebebasan, martabat, dan hubungan autentik. Sebaliknya, teknologi ini memperburuk ketidaksetaraan sosial, menciptakan hubungan transaksional, dan mengurangi manusia menjadi alat dalam sistem digital. Berikut konflik antara humanisme dan transhumanisme terlihat jelas dalam beberapa aspek. Yang pertama, instrumentalisasi manusia, yaitu teknologi dalam Nosdive mengurangi nilai manusia menjadi angka, menghapus martabat, dan nilai intrinsik manusia yang dihargai oleh humanisme. Yang kedua, ketidakadilan sosial, yaitu sistem skor menciptakan ketimbangan yang dimana mereka yang memiliki skor rendah terdiskriminasi secara sistemik. Yang ketiga, kehilangan hubungan emosional, yaitu interaksi antara individu menjadi dangkal dan persepsi kepura-puraan demi meningkatkan skor. Hubungan tulus yang menjadi inti humanisme diganti oleh hubungan artifisial yang dipaksa oleh sistem. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Alice sangat bergantung pada aplikasi untuk mendapatkan penilaian sosial. Ini mencerminkan bagaimana transhumanisme dapat menciptakan ketergantungan pada teknologi yang dapat mengubah cara manusia berinteraksi dan berfungsi dalam masyarakat. Berikut adalah kesimpulan yang kami dapatkan. Episode Nosdive ini menawarkan refleksi yang mendalam tentang implikasi etis dari penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia. Sistem penilaian sosial yang digambarkan dalam episode ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperburuk tekanan sosial, ketidaksetaraan, dan hilangnya keaslian manusia. Untuk mencegah hal ini, penggunaan teknologi harus sejalan dengan nilai-nilai humanisme. Teknologi harus dirancang untuk memperkuat kebebasan, keadilan, dan hubungan yang autentik, bukan untuk menciptakan hierarki sosial atau memperbudak manusia melalui validasi digital. Episode ini juga mengajarkan bahwa kemajuan teknologi hanya berarti jika tetap menghormati martabat manusia. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk analisis kami. Sekian dan terima kasih.